Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita dapat berjumpa lagi di mata pelajaran yaitu ilmu pengetahuan alam. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pada pagi hari ini kita masih membahas tentang KD 3.2 dan 4.2, yaitu tentang menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Jadi nanti kita akan mengupas lebih dalam lagi apa itu perkembangbiakan dan bagaimana itu perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Seperti yang telah saya jelaskan minggu lalu, saya sudah membuat alat peraga tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Jadi kali ini kita akan mengupas lebih dalam dan semuanya apa itu perkembangbiakan pada tumbuhan dan bagaimana perkembangbiakannya. Jadi perkembangbiakan pada tumbuhan dan pada hewan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara generatif dan yang kedua yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Oke, jadi mari kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada perkembangbiakan secara generatif dan yang kedua yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif artinya perkembangbiakan dengan adanya kawin. Jadi terjadi pertemuan antara sel jantan dan sel betina dari tumbuhan tersebut. Nah, untuk sel jantan pada tumbuhan yaitu berupa benang sari dan sel betina pada tumbuhan yaitu putik. Jadi perkawinan pada tumbuhan itu terjadi melalui penyerbukan. Penyerbukan dapat dibantu oleh serangga, angin maupun manusia. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, saya itu mengambil contoh pada pohon mangga. Kemudian perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif tadi itu tanpa adanya kawinnya. Nah, untuk pada tumbuhan ini, perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua lagi, yaitu secara alami dan yang kedua yaitu secara buatan. Alami artinya tanpa ada bantuan dari manusia atau campur tangan dari manusia. Jadi tanaman itu berkembang biak secara mandiri. Contohnya apa? Banyak. Contohnya ada rhizoma, tunas, dan stolon. Nah, di alat peraga yang saya buat ini yaitu saya mengambil contoh berupa stolon. Nah, untuk perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu dengan bantuan manusia. Sepertinya saya yakin teman-teman sudah biasa melakukannya. Contohnya itu apa? Mencangkok pasti saya yakin di SD maupun di SMP teman-teman sudah pernah melakukan atau praktik untuk mencangkok. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan juga terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif. Sama ya, jadi generatif itu terjadi karena adanya kawin, sedangkan vegetatif itu tanpa adanya kawin. Pada perkembangbiakan secara generatif itu terbagi menjadi tiga. Ada ovipar yaitu bertelur, vivipar beranak, dan ovovivipar yaitu bertelur dan beranak. Di alat peraga yang saya buat ini, saya mengambil contoh perkembangbiakan pada ayam yang artinya itu bertelur. Jadi sebelum terjadi pembuahan pada telur tersebut, maka akan bertemu antara ayam betina dan ayam jantan dan di situ dipertemukan antara sel telur dan spermatozoa pada ayam. Nah, kemudian yang kedua yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Vegetatif itu tanpa adanya kawin. Loh, gimana? Kan ini hewan, kok nggak ada kawin? Jadi pada hewan ini tidak memiliki struktur tubuh yang sempurna. Jadi mereka dapat berkembang biak tanpa melalui perkawinan. Contohnya yaitu apa? Membelah diri, fragmentasi, itu tanpa adanya pertemuan antara sel telur dan juga spermatozoa. Di sini saya mengambil contoh yaitu amoeba, yaitu dapat membelah diri. Jadi itu tadi pembahasan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dan pada hewan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan itu terbagi menjadi dua, yaitu secara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif artinya dengan adanya kawin, sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif artinya tanpa adanya kawin. Demikian tadi pemaparan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dan pada hewan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.